Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mas Bro, Mbak Bro yang menyukai film. Selamat datang di channel sederhana yang akan menemani rebahan dan kesantuyan Anda semua. Kali ini saya akan menceritakan alur film bertema Hetzker yang berjudul Boy Seven. Alur di film ini sedikit rumit, tetapi sudah saya rekap sesederhana mungkin, dan semoga kalian dapat memahaminya. Alangkah baiknya sebelum ke pembahasan kalian pencet tombol subscribe agar kita bisa bertemu setiap minggunya. Jika sudah, yuk langsung saja kita simak. Film diawali, di mana memperlihatkan seorang pemuda di dalam kereta. Dia terbangun tetapi seperti orang kebingungan. Dalam kebingungannya, dia dikagetkan oleh seorang perempuan yang memberikan tas kepadanya. Dan tak lama, datanglah dua orang polisi yang menanyakan identitas dan nama si pemuda. Tetapi dia tidak mengingatnya dan hanya bengong. Karena dia hilang ingatan dan tak mengingat namanya, jadi saya kasih nama Jono biar mudah. Dan karena mencurigakan, polisi pun akan menangkapnya. Tetapi si Jono melawan dan berhasil melarikan diri. Si Jono pun keluar terminal. Di sini dia ditarik oleh si wanita yang ada di kereta tadi. Mereka pun masuk ke sebuah bangunan dan berhasil bersembunyi. Dan ternyata bro, wanita ini juga sama, yakni hilang ingatan. Si Jono pun jatuh pingsan. Dan saat bangun, dia langsung diajak makan oleh si wanita ke sebuah restoran. Dan tak lama datanglah seorang wanita si pelayan restoran tersebut yang mengatakan, "Hei, kau datang kembali," sembari memberikan sebuah buku kecil. Si Jono pun membukanya, dan di sini tertulis bahwa jika kau telah memegang buku ini, berarti kau telah hilang ingatan, dan kau bernama Sam. Karena sudah nyaman, kita akan tetap memanggilnya Jono aja ya bro. Ketika akan melanjutkan membaca, muncullah sebuah berita di TV restoran tersebut bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap Direktur Anti-Teroris William De Geest dan menampakkan wajah si pembunuh. Ternyata dia adalah si Jono. Si Jono pun kembali dikejar-kejar oleh polisi yang mengetahui bahwa si pelaku berada di tempat yang sama dirinya sedang jajan. Dan untungnya si Jono kembali berhasil lolos. Dia masuk ke sebuah ruangan dan memandang kaca. Lalu jreng, kisah pun dimulai. Sebenarnya si Jono adalah anak kuliahan yang biasa pada umumnya. Tetapi dia hobi bermain komputer dan mengotak-atik semua yang berhubungan dengan internet. Dan semua dimulai ketika ada seorang wanita yang mengetahui bahwa si Jono mempunyai keahlian di bidang internet. Si wanita tersebut mengajak si Jono ke tempat di mana sebuah komunitas yang bekerja mengotak-atik atau meretas berbagai situs atau website. Yap, mereka hacker. Si Jono pun disuruh untuk meretas sebuah situs, dan ternyata situs tersebut adalah milik Departemen Pertahanan Negara yang sangat rahasia. Dia pun berhasil memasukinya, tetapi tak lama, karena situs tersebut sangatlah ketat, dan tempat si Jono bersama komunitas tersebut pun terdeteksi. Mereka pun ditangkap. Ketika yang lainnya ditangkap, si Jono malah ditawari untuk bergabung di departemen tersebut, dan dia pun menyetujuinya. Si Jono pun dibawa ke sebuah tempat di tengah hutan, di mana tempat tersebut adalah bangunan pelatihan untuk hacker-hacker baru pelindung negara. Dan disinilah pertama kalinya Jono bertemu wanita yang di scene awal sama-sama hilang ingatan. Ternyata dia bernama Lara. Dan selain Lara, di tempat pelatihan tersebut Jono mempunyai teman yang bernama Louis. Dia satu ruangan dengan Jono. Untuk pelatihan di tempat tersebut pun normal-normal saja, seperti makan, berenang, dan lain-lain. Tetapi jika sudah malam dan waktunya mereka tidur, maka pintu kamar akan ditutup rapat dengan teknologi fingerprint atau sidik jari. Dan selain diajarkan pelatihan di depan komputer, mereka juga dibekali dengan melatih kekuatan fisik setiap harinya, seperti bela diri, lari maraton, menuruni gedung dengan tali. Scene pun berpindah saat si Jono ikut maraton, dia kepikiran untuk kabur, tapi ternyata tempat tersebut telah dikelilingi tembok yang tinggi dan juga berduri. Bukan hanya si Jono, ternyata si Lara pun ingin melarikan diri,
Tetapi karena merasa tidak bisa, mereka pun kembali. Di tempat ini adanya peraturan bahwa semuanya sudah tidak menggunakan nama, melainkan menggunakan angka, dan si Jono mendapatkan nomor 7 atau 7. Khusus untuk si Jono, dia mempunyai pelatih sendiri. Dia bernama Marit. Marit adalah administrator dan sangat ahli di bidang teknologi jaringan. Tetapi di sini mulai ada yang aneh. Ketika mereka selesai berenang, tiba-tiba ada yang seperti Ayan, yakni oleng dan akhirnya kecebur kolam dan dia mati. Di sini si Jono disuruh si Marit untuk mencoba meretas keamanan miliknya. Dan ternyata si Jono berhasil. Saat akan membuka sebuah file, si Marit melarangnya. Di sini si Jono semakin merasa aneh. Dia pun bertanya ke si Marit, "Sebenarnya apa tugasmu di sini?" Si Marit pun menjawab bahwa kita semua memberi kontribusi pada warga. Dan si Jono pun menentang dan mengatakan bahwa tempat ini penjara. Alur pun berpindah saat si Jono punya ide dan dia menyuruh si Lara untuk mengalihkan perhatian agar dia bisa mengambil gelas susu milik si pelatih. Dan mereka pun berhasil, tetapi si Lara ditangkap. Dengan kecerdikannya, dia menggunakan bekas gelas si pelatih untuk mengambil duplikat sidik jarinya. Dan set si Jono pun berhasil. Malam pun telah tiba, dan ini waktunya mereka beraksi untuk melarikan diri. Tetapi saat membuka pintu kamar si Lara, ternyata dia tidak ada. Si Jono dan Louis pun mencari, dan sampailah mereka pada ruangan. Dan ternyata ruangan tersebut adalah ruangan jenazah dan tempat penyimpanan chip. Saat si Jono membuka komputer yang ada di situ, dia menemukan sebuah data tentang operasi yang telah dilakukan. Ternyata operasi tersebut adalah operasi penanaman chip, dan ketika chip dipasang, maka akan membuat korbannya mengikuti semua perintah dari pemilik chip tersebut. Dan di sini si Lara pun sudah ditanami. Ketika si pelatih menyuruh si Lara untuk mematikan rokok dengan tangannya, si Lara pun melakukannya. Karena tanpa si Lara, mereka berdua pun tidak jadi kabur dan malah mau kembali ke kamar. Tetapi sebelum ke kamar, si Jono kembali masuk ke ruangan di mana tempat semua chip disimpan. Dan dia menukar chip data bernomorkan 7 yang berarti itu nomor dirinya dengan chip yang kosong. Mereka pun berhasil kembali ke kamar. Dan pagi pun tiba. Saat sedang ngobrol dengan si Louis, si pelatih datang dan menyuruh si Louis keluar. Ternyata si pelatih mengetahui bahwa semalam ada muridnya yang keluar, dan itu si Jono. Dan si Jono pun dibius. Dan ternyata si Jono juga dioperasi. Dia ditanami chip di belakang lehernya. Tapi karena untungnya si Jono telah menukar chipnya dengan yang kosong, dia pun tidak terpengaruh. Tetapi si Jono tetap berpura-pura agar dia tidak diketahui. Dan di sini si Marit berkata kepada si Jono bahwa ia telah sadar dan menyesali perbuatannya. Dan saat si Marit meninggalkan ruangannya, si Jono mengambil kesempatan dengan mengekspor video penting yang berisi niat jahat orang-orang di tempat tersebut. Dan dia memasukkannya ke sebuah flash disk dan menyimpannya. Scene pun berpindah saat semuanya dikumpulkan dan agar mengakui telah mengambil atas hilangnya sebuah flash disk. Dan si pelatih kembali curiga terhadap si Jono. Dia pun menghidupkan sebatang rokok dan menyuruh si Jono agar mematikan dengan tangannya. Dengan berat hati si Jono pun melakukannya. Dan di sini si Marit membela si Jono dengan mengatakan bahwa di ruangan tersebut ada 2 orang, jadi kemungkinan bukan si Jono pelakunya. Karena kesal dan liar, si pelatih pun membunuh si Marit. Dan dia mengatakan bahwa akhir-akhir ini si Marit berubah. Dan alur berpindah saat misi rahasia akan dilakukan oleh satu tim yang mana di situ ada si Jono dan si Lara. Di sini si Jono bertugas untuk menyadap CCTV dan dia terus-menerus menyadarkan si Lara, tetapi tetap saja nihil. Misi pun berhasil dengan terbunuhnya si target. Bukannya kembali ke tim, si Jono malah melarikan diri. Dia pun dikejar-kejar dan akhirnya tertangkap dan ditanami chip asli yang membuatnya hilang ingatan.
Tetapi sebelum ditangkap, dia telah memberikan buku catatannya ke seseorang pelayan restoran dan melemparkan flash disk yang berisi video penting tersebut ke rel kereta. Karena alur film ini bolak-balik, jadi saya telah membaginya jadi 2 bagian. Disinilah terjawab di mana di awal film saat di dalam restoran ada seorang pelayan yang memberikan sebuah buku kepada si Jono. Karena buku tersebut Jono lah yang memberikannya saat melarikan diri dari tim. Dan buku tersebut adalah buku catatan dirinya yang ditulis malam sesudah ia tak jadi melarikan diri dan mengetahui niat busuk perusahaan tersebut. Dan untuk berita yang menunjukkan wajah si pembunuh, dan itu adalah si Jono, karena saat selesai melakukan misi rahasia, si pelatih menyuruh si Jono untuk menunjukkan dan mengangkat tangannya ke kamera. Scene pun berpindah. Di sini si Jono telah berusaha untuk mencopot chip yang ada di lehernya, dan dia pun berhasil. Karena sudah dicopot, dia pun normal kembali dan mengingat semua, termasuk sebuah flash disk yang dia buang di bawah rel kereta. Dia dan Lara pun mencari flash disknya dan mereka berhasil menemukannya. Tetapi tiba-tiba si Lara menodongkan senjata ke arah si Jono. Ternyata ada si pelatih yang menyuruh si Lara, dikarenakan chip yang ada di leher si Lara masih aktif. Akhirnya si Jono pun menyerah dan memberikan flash disk tersebut ke si pelatih. Si Jono dan si Lara pun dibawa kembali ke tempat pelatihan. Dan di sini si Jono ditahan. Si pelatih pun mengecek isi flash disk tersebut dan akan menghapusnya. Tetapi bukannya terhapus, flash disk yang berisi video tersebut pun tersebar secara otomatis akibat kecerdasan si Jono yang telah memprogramnya. Karena marah, si pelatih menyuruh Lara untuk membunuh si Jono. Tetapi si Jono berhasil melawannya dan menyadarkan si Lara dengan ciuman mautnya. Setelah satu berhasil disadarkan, datanglah si Louis yang juga hilang kesadaran. Dia berusaha untuk membunuh si Jono, tetapi akhirnya Louis juga berhasil disadarkan. Bukan karena ciuman, tetapi karena sistem yang berisikan data chip si Louis dihancurkan. Mereka pun keluar dan bebas. Dan di sini diperlihatkan banyaknya polisi yang menuju ke tempat pelatihan tersebut. Dan telah tertangkapnya semua pelaku yang bersangkutan. Di akhir cerita, berita menjelaskan bahwa adanya pahlawan yang tidak terketahui identitasnya. Dan film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan semoga kalian dapat memahami penjelasan film ini tanpa emosi. Dan agar dapat pengalaman yang berbeda, saya sangat menyarankan Anda semua untuk menonton filmnya secara full. See you next videos and bye-bye.